siapkan dirimu untuk memulai menjalani hari ini. Selamat pagi, bangun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, hijau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Jalani hari. Selamat pagi, bangun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, hijau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Morning, calling, no yawning, I'm on it. Yeah, I say good morning, the sun's calling. Yeah, I'm feeling fresh, no yawning. I'm gonna brush my teeth, yeah, I'm on it. And I will chase my dreams, cause I'm all in, girl. Good morning, the sun's calling. You're feeling fresh, no yawning. Gotta brush your teeth, yeah, we're on it. And we will chase our dreams, cause we're all in. Bangun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, hijau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Selamat pagi, bangun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, hijau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Selamat pagi, Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini. Kena lampu merah lagi. Maju terus saja, biar cepat. Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus. Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau. Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita. Alah, cuma sebentar aja kok. Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini? Nah, mereka aja yang nggak sabaran. Yang nggak sabaran itu kita. Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra tentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Informasi dan inspirasi Terus satu. .3 MHz Pro 1 Analog Sound. Selamat pagi para pemirsa channel YouTube dan juga pendengar kami dimanapun Anda berada, baik di siaran terestrial dan juga RRI Digital. Di kesempatan pagi hari ini dalam perjalanan Bincang Pagi, sebelum kita masuk dalam sesi Bincang Pagi, kami akan hadirkan yaitu terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Malikus Saleh. Info cuaca. Ya, pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG, ada Kak Henda. Halo, Assalamualaikum Kak Henda. Waalaikumsalam Kak. Selamat pagi, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Baik. Silakan untuk update informasi perakiraan cuaca pagi ini Kak Henda. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang berlaku dari pagi hingga sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau berawan. Ini secara umum semua wilayah kita dari Kota Biren, Kota Lok Sumawe, Aceh Utara hingga Langsa. Untuk pagi ini semuanya berawan. Dan nanti siang, menjelang siang hingga siang hari, cuaca akan kembali lagi ke cerah berawan. Untuk suhu udara di
Hari ini akan berkisar di 3 hingga 33 derajat Celcius. Dan nanti menjelang sore cuaca akan kembali lagi ke berawan lagi, Kak. Oke, ya memang kita lihat di pagi hari ini memang terlihat redup, tapi memang pergerakan angin tidak terlihat ya, Kak Henda? Iya, benar sekali untuk pagi ini. Hingga sore nanti angin akan cenderung kalem. Kalem itu berarti tidak terlalu kencang. Hanya berkisar di 5 hingga 12 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di pesisir antara 0,1 hingga 0,3 meter, tidak tinggi juga. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,3 hingga 0,6 meter saja. Bisa dibilang untuk gelombang hari ini cukup aman untuk nelayan, baik kapal kecil maupun kapal besar. Oke, secara keseluruhan apa himbauan dari BMKG untuk pendengar dan masyarakat di kesempatan pagi hari ini, Kak Henda? Ya, mungkin nanti menjelang sore juga ada beberapa tempat yang berawan dan hujan. Kadang-kadang disertai petir seperti dataran tinggi, seperti Payabakong, Sawang, Nisam, dan Antara. Untuk teman-teman yang tinggal di sana, harap waspada dan hati-hati. Hindari aktivitas di luar ruangan di sore hari ketika memang di tempatnya sudah terdengar suara petir. Sebaiknya tetap berada di dalam bangunan yang aman. Baik, terima kasih Kak Henda atas update informasinya. Nanti kita update kembali di pukul 16 ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik pendengar, itu dia bersama forecaster dari BMKG Melikusala yang telah menghadirkan informasi perkiraan cuaca. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Di formasi pukul 8:16 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi paling baik untuk Anda yang saat ini sudah berada di tempat Anda beraktivitas. Semoga saja tidak terlambat ya. Oke. Baik, dan juga di pusat-pusat perkantoran, baik di pusat-pusat perbankan. Semoga saja di pagi hari ini ya terus bisa melayani para nasabah dengan sebaik mungkin. Dan pastinya pihak perbankan menginginkan Anda terus meningkatkan saldo tabungan. Tapi apa dikata kalau memang lebaran sudah di depan mata ya pasti saldonya akan berkurang. Baik, dan juga di pagi hari ini pendengar kami akan mengangkat topik yang juga sama-sama kita peringati di kesempatan hari ini, tepatnya di 17 Ramadan 1445 Hijriah ya, bertepatan dengan peringatan Nuzul Quran. Dan juga saat lagi nanti kita akan coba menghubungi narasumber yang akan kita ajak berbincang terkait dengan memaknai Nuzul Quran. Dan juga tadi malam juga sudah kita dengarkan di beberapa tempat dalam memperingati malam Nuzul Quran, dan juga di Persatu menghadirkan tadarus malam pada pukul 23 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, ada 3 narasumber yang sesaat lagi nanti akan kami hubungi, yaitu ada tokoh-tokoh agama yang akan kami ajak untuk berbincang. Kemudian juga ada salah seorang hafiz. Bagaimana perbincangan kami? Tetaplah bersama kami.
informasi dan inspirasi. Pro 1. Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya. Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan. Lagi panasin motor, Pak. Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak. Biar mesinnya top chair, Pak. Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang Agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. ...89,3 FM Pro 1 RLOX. Baik pendengar, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwasannya untuk sesi bincang pagi di pagi hari ini kita akan mengangkat judul tentang memaknai Nuzulul Quran di handphone ya. Telepon sudah tersambung dengan salah seorang yang akan kita ajak berbincang di kesempatan pagi hari ini. Baik, ada dengan Pak Hafiz ini ya.
Pasti ada Ustadz Alif Rizky. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Ada Dewi di studio. Ya, baik Ustadz, ini kita bincang soal hari ini, alhamdulillah di 17 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan juga dengan peringatan Nuzulul Quran. Seperti apa ini Ustadz sebenarnya memaknai daripada peringatan Nuzulul Quran? Silakan Ustadz. Baik nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kepada semua pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita ingin mengupas tentang hikmah nuzulul Quran, yang mana dengan momentum bulan Ramadan ini, pada malam nuzulul Quran, dan hari ini sudah menjadi tradisi kita semua, yang bahwa ketika datangnya nuzulul Quran, maka sangat banyak orang-orang yang menjadikan momentum ini sebagai sesuatu hal yang sangat indah, karena kitab kita, karena Rasul dulunya diberikan oleh Allah kepada Rasul, sehingga sekarang ini dengan hikmah Al-Quran kita mengetahui terhadap agama, mengetahui terhadap ilmu, sehingga kita tidak tersesat ketika melakukan ibadah, yang mana semua itu disebabkan oleh Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkenaan dengan hikmah nuzul Quran, yang pertama itu adalah turunnya Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, yang mana pada malam yang penuh dengan berkah ini, dalam bulan Ramadan, umat Islam diperingatkan akan momen penting dalam sejarah keislaman, yaitu nuzul Quran. Pak Ustadz, apa sih artinya nuzul Quran? Ya. Nuzul Quran itu turunnya Al-Quran. Maka ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, disitulah manusia semuanya sangat menginginkan, semuanya ceria, bangga, karena kitab-kitab inilah yang akan membawa kita ke dalam surga. Nah, maka kitab kita ini adalah kitab Al-Quran, kitab suci umat Islam. Nah, pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada bulan suci Ramadan. Yang mana juga peristiwa ini tidak hanya memperingati kehadiran wahyu Allah, yaitu nuzul Quran juga mengingatkan umat Islam akan keutamaan bulan suci Ramadan sebagai waktu yang dipilih oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Maka hikmah yang pertama dari nuzul Quran adalah nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran dalam bulan suci Ramadan kepada umat Islam. Ya. Yang kedua, pelajaran atas berangsur-ansurnya turunnya Al-Quran. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Proses turunnya Al-Quran ini secara bertahap-tahap merupakan hikmah Allah yang mengandung banyak pelajaran bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih cara ini sebagai bentuk pendampingan, yang mana Allah menjadikan hal ini kepada umat manusia adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia, sehingga pahala pada malam itu sangat banyak bagi kita-kita yang ingin membaca Al-Quran. Nah, setidaknya kita menghargai terhadap malam turunnya Al-Quran. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara turunnya Al-Quran. Malam nuzul Al-Quran ini hikmahnya adalah meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan momentum ini kita dapat menguatkan hati kita, menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga Allah angkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. Seperti semalam juga RRI melakukan program tadarus membaca Al-Quran. Itulah program-program yang sangat indah, sehingga kita bisa melakukan momen ini sebagai momen untuk ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian
Yang mana dengan hikmah, dengan bulan suci Ramadan ini pula Allah melipat gandakan terhadap pahala kita yang melakukan atau membaca Al-Quran di bulan ini. Lebih-lebih pada malam nuzulul Quran. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan sedikit hikmah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua ya Kak ya. Dan menjadi bahan renungan bagi kita semua agar lebih meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya, menurut Ustaz sendiri ya, peristiwa yang terjadi pada nuzulul Quran ini sebenarnya juga menjadi penguat untuk kita terus bisa meningkatkan amalan kita dalam membaca Al-Qur'an ya, begitu tadarus. Nah, sementara itu bagaimana manfaatnya sendiri dengan adanya nuzulul Quran? Apakah ini menambah ya memang tadarus tidak mesti harus dilakukan hanya pas nuzul Quran, tapi memang dilakukan setiap hari atau di bulan suci Ramadan juga akan membuat kita semakin dekat kepada Al-Quran, begitu ya Ustaz? Iya, gini, kalau berbicara tentang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, Allah memang melipat gandakan terhadap semua hambanya yang mau membaca Al-Quran. Akan tetapi dengan momentumnya nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran, jadi ghazah atau keimanan kita atau pahala yang diberikan oleh Allah lebih banyak karena malam bertepatannya turunnya Al-Quran. Sehingga pada malam itu hikmahnya luar biasa. Kalau kita kupas tentang hikmah malam nuzul Quran itu Kak, jadi sangat banyak hikmahnya, mungkin ya memiliki harus kita gunakan waktu yang sangat panjang kan. Cuman ini kita singkat saja, beberapa poin aja kita sampaikan yang bahwa yang intinya adalah hikmah yang paling terbesar di bulan suci Ramadan ini tepatnya pada malam nuzulul Quran adalah Allah melipat gandakan pahala bagi kita semua dengan lipatan yang tidak ada ukurannya. Baik, semoga saja kita melaksanakannya. Tapi kalaupun malam hari ini ya tidak ada kata terlambat ya, begitu ya Ustadz ya? Iya enggak, karena gini, untuk keimanan kita bertambah dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran kapan saja. Dengan momen inilah Allah melipat gandakan. Baik, Ustadz Alif Rizky, terima kasih waktunya. Insya Allah nanti kita akan ngobrol lagi dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu dia bersama Ustadz Alif Rizky dalam topik memaknai nuzul Quran. Dan pendengar, saat lagi nanti kita akan langsung bersama narasumber selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk sesi bincang pagi ya. Masih dalam topik kita yaitu memaknai nuzul Quran yang diperingati tepatnya di 17 Ramadan 1445 Hijriah. Dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Alif Rizky juga, bahwasannya RRI Semuanya juga tadi malam melakukan siaran tadarus ya langsung dari studio yang menghadirkan para hafiz sebanyak 3 orang. Kemudian juga pendengar, selanjutnya kita akan berbincang bersama ada 2 orang narasumber yang menjadi pembicara kita, yaitu ada Ustadz Husni Mubarak, kemudian ada Ustadz Saiful Azhar selaku tokoh agama. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, kita kembali di sesi bincang pagi. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Fikri Hasin. Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah bersama Alif dengan salah seorang hafiz ya. Benar. Dan mungkin kita juga akan berbincang-bincang bersama salah seorang tokoh masyarakat dan juga tokoh agama ya. Ada Tengku Saiful Azhar yang sudah tersambung di layanan telepon kita di pagi hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dewi dan Fikri di
studio Ustaz. Terima kasih Ustaz waktunya yang selalu ada untuk RRI. Kemarin sore juga sempat dalam obrolan Ramadan ya Ustaz ya. Selalu siap untuk RRI. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, ini terkait dengan topik kita memaknai nuzulul Quran. Menurut Ustaz sendiri seperti apa ini dalam memaknai nuzulul Quran di tahun 1445 Hijriah ini? Yang pertama kita harus memahami dulu tentang nuzul Quran itu sendiri ya. Nuzul Quran kan bahasa Arab. Nuzul, turun, Al-Quran, ya Al-Quran. Nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran. Nah, sekarang orang bertanya, kapan sebenarnya nuzul Al-Quran? Begitu kan? Karena dalam satu sisi kita memperingati nuzul Quran itu 17 Ramadan. Yeah. Nah, sedangkan di sisi lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di sisi lain ayat Al-Quran menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu bukan pada menurut pendapat para ulama itu bukan pada 17 Ramadan tetapi 20 akhir, 10 akhir. 21, 23, yang ganjil lah, sering ganjil itu pendapat ulama kan. Nah, sebenarnya ini tidak ada pertentangan kalau kita pelajari ya. Karena proses turunnya Al-Quran itu ada dua. Yang pertama turun Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu ya kan. Kalau turun Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu memang pada malam Lailatul Qadar. Makanya pada sebahagian negara mereka memperingati nuzul Quran itu bukan 17 Ramadan. 20 ya. Ada yang memperingati 27 Ramadan. Karena mereka beranggap nuzul Quran itu yang dimaksudkan adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Baitul Izzah namanya kan. Nah, sedangkan di Indonesia itu diperingati nuzul Quran itu 17 Ramadan. Kenapa? Begitu kan? Nah, itu maksudnya Al-Quran yang diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Jibril. Jadi ini menurut pendapat para ulama itu pada 17 Ramadan. Dan juga ada ayat yang lain yang mengatakan tentang Yaumal Taqal Jam'ani, artinya di hari pertemuan dua kelompok, artinya tentang perang Badar ya. Perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan. Sehingga dengan dua argumentasi ini di Indonesia ditetapkanlah oleh pemerintah bahwa nuzul Quran itu 17 Ramadan. Ini juga benar, jadi tinjauannya yang berbeda. Nah, yang penting kesimpulannya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, itu pasti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini yang pasti. Sedangkan tanggalnya itu kan terserahlah, yang penting turun di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan. Kitab-kitab yang lain juga turun pada bulan Ramadan. Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur itu juga pada bulan Ramadan. Jadi, Ramadan ini memang sangat istimewa. Nah, jadi dia memang berbeda. Kita memang sudah sering membahas dalam kajian sore. Memang Ramadan ini tidak sama. Makanya orang yang sampai melewati Ramadan dengan sia-sia tanpa ada peningkatan amal ibadah, ini sangat merugi. Lalu, apakah penting kita memperingati nuzul Quran? Ya penting. Kenapa? Karena nuzul Quran ini untuk mengingatkan kembali kepada umat Islam bahwa kita punya pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Jadi sudah seharusnya kita disadarkan setiap tahun. Sebagaimana orang mengadakan maulid setiap tahun misalnya. Kenapa? Untuk mengingatkan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali. Walaupun negara kita itu mungkin tidak langsung mengadopsi keseluruhan
hukum dalam Al-Quran, tetapi dimodifikasi istilahnya, ya. Disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia. Bahkan Pancasila itu sendiri merupakan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada pertentangan karena semua hukum yang kita buat itu adalah untuk kemaslahatan. Ustaz, dalam memaknai peringatan Nuzulul Quran, apakah ini identik bahwasannya serta-merta akan membuat kita selaku umat Islam ini serta-merta ini bisa melakukan tadarus, lalu juga bukan hanya mengaji atau sekedar untuk khatam ya Ustadz ya, seperti itu ya, tapi juga mentaburi yang juga mengetahui arti-artinya dan juga melaksanakan amalan-amalan tersebut di sepanjang setiap hari kita. Seperti apa nih Ustadz? Ya, dengan nuzul Al-Quran artinya kita diingatkan kembali untuk kembali kepada Al-Quran. Nah, bagaimana dimaksudkan kembali kepada Al-Quran? Ini tentu banyak makna. Di antaranya kita harus membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadabburinya, mengerti maksud-maksudnya, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi ibadah dalam berbagai sisi. Melihat saja itu sudah berpahala, membaca itu berpahala, menghafal itu berpahala, apalagi mengamalkan. Jadi Al-Quran ini memang sangat berbeda dengan amalan-amalan yang lain, karena kita akan dihitung pahalanya. Misalnya kita melakukan salat zuhur, kan dihitung satu salat zuhur. Nah, kita membaca Al-Quran 5 menit misalnya, berapa pahalanya? Itu pahalanya bukan sekali baca Al-Quran, itu pahalanya dihitung setiap huruf. Alif Lam Mim, 5 menit kita akan menyelesaikan sekitar beberapa lembar Al-Quran, mungkin tergantung cepat nggak cepat baca kan. Nah, maka itu pahalanya, itu per huruf. Alif Lam Mim 3 huruf, itu 3 pahala. Di Ramadan 3 ini dilipat gandakan. Jadi sangat luar biasa. Al-Quran ini benar-benar mukjizat. Bahkan membaca Al-Quran di dunia ini, istilahnya kan Al-Quran ini mukjizat ya. Bukan hanya di akhirat. Kalau di akhirat itu sudah pasti penghafal Al-Quran, orang membaca Al-Quran itu akan naik derajat sesuai dengan jauhnya bacaan dia. Istilahnya, sejauh mana kamu membaca Al-Quran, setinggi itulah martabat kamu ataupun tempat tinggal kamu lah, begitu kan. Nah, ada kajian lain, sebenarnya bukan hanya di akhirat, di dunia saja orang yang mengamalkan Al-Quran itu hidupnya tenang, itu hidupnya sehat, itu mungkin penyakit-penyakit pun banyak hilang. Karena membaca Al-Quran itu akan menyebabkan saraf-sarafnya itu membaik, enggak stres, enggak cepat pikun, banyak sekali, dan menguatkan hafalan. Makanya anak-anak yang dari awal disuruh hafal Al-Quran, dia akan lebih pintar dia. Jadi artinya mukjizatnya itu bukan hanya di akhirat yang kita lihat, di dunia saja jelas Al-Quran itu merupakan mukjizat. Jadi mau hidup sehat ya, maunya semua teratur, maka perbanyaklah membaca suci Al-Quran, begitu ya Ustadz ya? Benar. Apalagi kita ini sudah berusia, ya sudah berapa umur kita kan? Nah, ini salah satunya untuk merawat saraf kita, merawat psikologi kita, merawat batin kita, jiwa kita, itu baca Al-Quran selalu. Sehingga di waktu tua nanti mudah-mudahan kita tidak mengalami yang macam-macam lah, baik penyakit dahiriyah maupun batiniah jiwa ataupun jasad, begitu. Itu pengaruh daripada Al-Quran. Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas waktunya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dia pendengar bersama Ustaz Saiful Azhar selaku tokoh agama yang sudah kita ajak berbincang ya terkait dengan memaknai Nuzulul Quran. Semoga saja ya untuk para pendengar pertanyakan pada diri kita sendiri, sudah juz berapakah kita membaca Al-Quran di detik ini ya. Tapi bukan berarti kita harus mempertanyakan pada diri sendiri dan kita harus malu pada Allah pastinya ya, seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat. Silakan ya yang belum juga ya
membaca selembar pun, insya Allah ya. Marilah kita berburu pahala dan juga berburu amalan-amalan lainnya. Kita langsunglah saja lagi dengan siapa, Fikri? Kita sudah tersambung bersama Tengku Husni Mubarak. Ya, silakan Fikri. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Tengku Husni Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di jalan, Tengku? Ya di luar. Ya, maaf kami mengganggu ini pagi. Nah, kita ingin bincang-bincang ini terkait dengan makna nuzul Quran. Ini apa sih manfaat ataupun makna yang bisa kita ambil dari peringatan malam nuzul Quran yang kita biasa kita lakukan pada 17 Ramadan ini, Ustaz? Baik, terima kasih sebelumnya. Pertama kali saya ingin mengatakan alhamdulillah kita sudah melewati 16 hari atau 17 hari pada bulan Ramadan. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi nuzul Quran itu kalau arti secara bahasa adalah turunnya Al-Quran ya. Karena sebagai muslim kita meyakini Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Cuman tentang pastinya di malam berapa itu yang tidak disepakati oleh para ulama ya. Cuman semua ulama sepakat turun dalam bulan Ramadan ya. Ada banyak perdebatan tentang kapan hal ihwal pastinya tanggal daripada turun Al-Quran itu pada bulan Ramadan ini. Sebagian menganggap di akhir Ramadan, sebagian menganggap itu terjadi bersamaan juga dengan terjadinya peristiwa perang Badar ya, di dalam bulan Ramadan dan lain sebagainya. Namun yang jelas ulama sepakat pada bulan Ramadan tentang tanggal pasti ada berbagai pendapat di situ. Namun yang cukup masyhur adalah tanggal 17 Ramadan ini. Makanya kenapa di sekitaran kalangan muslim di berbagai belahan wilayah di Indonesia terutama dan di wilayah Asia Tenggara merayakan nuzul Quran itu pada malam 17 Ramadan ini. Jadi ini sebagai peringat kita penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran ya, melalui momentum nuzul Quran itu mengerti isi dan maknanya, lebih banyak hidup dengan Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu lebih kurang makna daripada peringatan terhadap nuzul Quran itu. Iya, Pak Ustadz, mungkin di bulan Ramadan, di 17 Ramadan ini apa yang bisa kita lakukan untuk untuk mengetahui lebih banyak tentang nuzul Quran. Baik. Jadi sebagai seorang muslim kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Iya. Yang pertama itu kita harus meyakini dengan utuh Al-Quran adalah bersumber dari Allah ya, tayakunan. Jadi harus kita meyakini kebenaran Al-Quran itu. Jangan ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Iya. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran itulah tilawatan, membaca. Yeah. Jadi harus kita luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat selesa ya, waktu yang sangat lowong untuk kita lakukan untuk membaca Al-Quran ini. Perbanyaklah baca Al-Quran, karena tidak ada yang sia-sia dari baca Al-Quran itu. Yeah. Alif lam mim itu tidaklah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap huruf itu akan diganjar dengan 10 kebajikan. Jadi tidak ada yang sia-sia dari bacaan Al-Quran itu. Maka luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Ada sebagian mengatakan, Ustaz kita kan tidak paham maknanya. Tidak masalah tidak paham maknanya. Usahakan untuk kita terus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diberikan pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita terus membacanya, kita terdorong kemudian untuk mengerti isinya, memahami maknanya. Maka setelah tadi tayakunan, meyakini yang pertama sekali, lalu tilawatan, membaca Al-Quran itu sendiri, kita melangkah ke tahap ketiga itu tadabbur. Ada usaha kita untuk menghayati isi Al-Quran, mengerti maknanya, mencerapi pesan-pesannya. Ya, jadi itu adalah suatu usaha yang mungkin kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, karena kalau di luar Ramadan kayaknya agak susah kita luangkan waktu seperti ini, yang lebih selesa, yang lebih lowong, yang lebih banyak waktu tersedia untuk kita lebih bisa berasyik masyuk lah dengan Al-Quran itu, untuk lebih kita banyak baca Al-Quran itu dalam bulan Ramadan ini. Ya, setelah baca, usaha
maknanya, baca terjemahannya kalau tidak memahami, dan tadaburi isi dan makna-maknanya. Begitu lebih kurang. Iya. Tunggu Ustaz, kita semua juga paham, mungkin semua masyarakat umat muslim itu yakin dengan Al-Quran. Dan untuk meyakinkan itu kita harus membaca. Nah, bagaimana dengan orang yang mungkin kurang bisa membaca tapi hanya mendengar? Itu bagaimana pengertiannya itu, Pak? Bisakah mendapatkan pahala gitu? Baik. Jadi yang pertama, tidak ada kerugian kalau kita baca atau dengar Al-Quran. Dua-duanya berpahala. Ya. Itulah kebaikan. Ya, jadi wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Gitu pertanda dalam Al-Qur'an. Jika dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka diamlah. Simak. Tapi kita simak enggak paham, Ustaz, bagaimana? Walaupun kita hanya mendengar, tetap dapat pahala kebajikan. Tapi tidak cukup hanya seperti itu. Sebagai seorang muslim, kita harus terus meningkatkan kualitas kita, ya. Masa setiap tahunnya Ramadan yang kita lalui hanya begitu-begitu saja. Tentu ada peningkatan-peningkatan yang kita lakukan. Amal-amalan yang bertambah. Ya. Jadi salah satunya bagaimana? Belajarlah. Tidak ada kata terlambat. Luangkan waktu, belajar, berguru. Saya kira sudah banyak sekarang kajian-kajian ataupun tempat-tempat yang buka halakah-halakah untuk belajar Al-Quran. Dan banyak diikuti oleh orang remaja, dewasa, dan orang tua bahkan. Dan saya kira nggak perlu malu kita, karena kita belajar, kita mendapatkan kebaikan dan manfaat di situ. Mendengarkan saja sudah dapat kebaikan, apakah lagi kalau kita membacanya? Ya. Jadi Nabi menyemangati kita, memotivasi kita yang membaca Al-Quran lalu ya tak, ya dia terbata-bata dalam bacanya, susah dia membacanya, tapi karena penghargaan merit atas usahanya dalam baca Al-Quran itu, dia tetap diganjar dengan 2 pahala. Begitulah dalam Islam bagaimana sangat berorientasi pada proses kesungguhan kita, kesulitan yang kita hadapi tetap diganjar dengan kebaikan dan pahala. Begitu lebih kurang. Ya. Baik, tidak ada kata terlambat untuk mereka yang tidak bisa pandai membaca Al-Quran. Yang penting ada niat dan ketulusan untuk mau belajar. Kesungguhan, usaha dan terus-menerus. Ya, baik. Dan kemudian ini yang terakhir Pak Ustadz, nih, apa pesan Pak Ustadz selaku tokoh muka agama kepada masyarakat ini di Kota Loksmawe dan Aceh Utara ini? Baik, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka bagi kita sebagai seorang muslim dalam wilayah syariat Islam, ya, sangat penting untuk kita terus meningkatkan literasi bacaan Al-Quran, meningkatkan literasi pemahaman terhadap Al-Quran, meningkatkan literasi pengamalan terhadap Al-Quran. Jadi baca, pahami, dan amalkan. Ya, mudah-mudahan sebagaimana janji Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bertakwalah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kamu ilmu yang bermanfaat, dan niscaya kamu akan diajarkan ilmu yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Jadi pelan-pelan kita, tidak ada kata terlambat, kesungguhan, keseriusan kita, belajar membaca, belajar memahami, dan lalu kemudian mengamalkan. Sehingga jadi itu ilmu yang bermanfaat. Demikian lebih kurang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Pak Tunku Hustan Mubarak sudah bersama kami di Lintas Pagi RRI Loksmawe. Bersama saya Zulfikri dan ada juga Dewi di studio. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, baik pendengar, itu dia ya Fikri. Sudah kita ajak berbincang 3 narasumber dalam topik kita di kesempatan pagi hari ini memaknai nuzulul Quran. Ada 3 tadi yang dikatakan. Benar, ya. Niat, usaha, dan juga yakin ya. Benar. Itu yang penting perlu ditanamkan oleh semua pihak untuk mendapatkan pahala membaca dan juga mendengar ataupun belajar membaca Al-Quran. Baik, dan pastinya kita harus mengakhiri perjalanan bincang pagi. Mungkin Fikri akan berpamitan. Ya, baik. Terima kasih. Dengan demikian hingga di sini kegiatan Lintas Pagi dalam memaknai nuzul Quran bersama saya Zulfikri sebagai gatekeeper dan juga rekan operator Bung Faisal dan juga teman-teman yang lainnya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya mengakhirinya dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi. Salam rekan pajak. Anda punya
KTP sudah